Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihi nusyur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah di masjid yang insyaallah masjid ini penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Salawat dan salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun sebelumnya mohon maaf kalau suaranya yang keluar hanya bassnya aja. Ya. Agak batuk-batuk sedikit. Mudah-mudahan masih bisa jelas untuk didengarkan. Di kesempatan pagi hari ini kita akan memahami dua istilah yang kita temukan di dalam Al-Quran, yang dua-duanya mengandung kebaikan, yaitu kata sholih dan muslih. Di Al-Quran kita menemukan kata ada orang solih, soleh, solih, dan ada orang muslih. Dua kata ini adalah menggambarkan pribadi muslim. Muslim yang baik itu adalah muslim yang solih. Muslim yang baik itu juga adalah muslim yang muslih. Lalu apa bedanya soleh dan muslih itu? Maka seorang ulama besar, Imam Al-Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menguraikan, bahkan beliau membedakan antara pribadi yang soleh dengan pribadi yang muslih. Pribadi yang soleh menurut beliau adalah pribadi muslim yang melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ketaatan-ketaatan, tetapi kebaikan dan ketaatan yang ia lakukan itu hanya untuk pribadinya, tidak punya andil untuk kebaikan orang lain. Berbeda dengan muslih. Orang yang muslih, selain dia mengerjakan kebaikan-kebaikan untuk dirinya, juga dia berperan untuk membuat lingkungan di sekitarnya juga baik. Atau
sering juga kita mendapatkan istilah soleh secara individu dan soleh secara sosial. Soleh secara individu itulah soleh, sedangkan soleh secara sosial itulah muslih. Maka nanti kita akan sebutkan beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan apa sih kerjanya orang muslih itu. Nah, kalau orang soleh itu ya lebih banyak dia hanya untuk dirinya. Tapi kalau orang muslih ini ya dia memperbaiki dirinya, juga aktif melakukan kebaikan-kebaikan untuk membangun kebaikan lingkungannya, orang-orang di sekitarnya dan seterusnya. Nah, kira-kira dari dua model orang baik tadi itu lebih banyak mana? Lebih banyak orang solehkah atau orang muslih? Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran surah Hud ayat 116 sampai ayat 117, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan salah satu keutamaan orang muslih. Bila di suatu tempat, bila di suatu daerah, kota, negara bahkan lebih banyak diisi orang-orang yang tidak baik, atau dengan kata lain jumlah orang muslih itu lebih sedikit daripada orang yang enggak soleh muslih tadi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kerusakan di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard. Allah bertanya, mengapa tidak ada pada diri umat-umat sebelum kalian orang-orang yang mempunyai keutamaan untuk melarang manusia-manusia melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi Allah bertanya, dahulu itu sudah ada umat-umat manusia yang Allah ciptakan, itu banyak, dan mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memberikan pelajaran kepada kita, mengapa umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu terjadi. Salah satu jawabannya karena di komunitas itu, di umat itu sedikit sekali pribadi-pribadi muslih. Sedikit sekali pribadi-pribadi yang muslih. Orang muslih itu baik dirinya, tapi juga punya kepedulian terhadap lingkungannya. Inilah yang kita perlukan di zaman kita ini. Saya yakin banyak orang soleh, tapi sedikit orang yang muslih. Islam mengajarkan kepada kita, jadilah pribadi yang soleh dan sempurnakan kesolehan kita dengan menjadi pribadi yang muslih. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, yanhauna 'anil fasadi fil ard. Orang muslih itu peduli terhadap gerakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mengapa kalian tidak melakukan yanhauna 'anil fasad, mencegah umat manusia ini melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi? Nah, umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu karena meninggalkan
nahi mungkar. Kata Allah, illa qalila, jumlah orang yang benar-benar melakukan pencegahan terhadap kemungkaran, kerusakan di muka bumi ini qalila, sedikit sekali. Maka itulah yang menyebabkan kerusakan suatu umat, kerusakan suatu bangsa. Artinya apa? Ayat ini memberikan informasi, jika perbandingan orang baik dengan orang jahat lebih banyak orang jahatnya, itu bangsa itu akan rusak, bangsa itu akan binasa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita melalui kasus umat-umat terdahulu. Mengapa umat-umat dahulu itu tidak ada orang yang mencegah kemungkaran? Kalaupun ada, kenapa jumlahnya sedikit sekali? Atas dasar itulah kemudian umat itu binasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 117-nya, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Kata Allah, wa ma kana rabbuka, dan tidaklah Tuhanmu itu liyuhlikal qura, tidak akan membinasakan suatu negeri, bizulmin, secara zalim, wa ahluha muslihun, sedangkan umatnya itu masih banyak orang-orang muslih. Siapa orang muslih itu? Mereka yang mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin suatu negeri, suatu bangsa, suatu daerah tidak akan rusak manakala muslihun di situ ada. Dan jumlahnya banyak, bukan sedikit. Artinya setidak-tidaknya ada perbandingan yang seimbang antara pelaku kejahatan dan pelaku kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tadi mengatakan, Allah tidak akan membinasakan suatu negeri, suatu kaum, di mana di negeri itu, di tengah-tengah kaum itu masih ada muslihun, orang-orang yang muslih, yaitu orang-orang yang secara pribadi, secara individu dia baik, tetapi juga dia punya kepedulian terhadap orang lain, terhadap lingkungannya. Secara umum bentuk kepedulian itu Allah singkat dengan dua kalimat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini kan umum. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka itu melakukan kema'rufan. Ma'ruf itu kebaikan secara umum. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah segala kemungkaran, kemungkaran apapun itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus di dalam surah Ali Imran ayat 104, Allah menyampaikan, berpesan khusus kepada kita umat ini, wal takum minkum, dan hendaknya ada di antara kalian, kita ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatun yad'una ilal khair, ada umat, ada orang-orang, ada kelompok-kelompok yad'una ilal khair, yang mereka itu konsisten melakukan dakwah amar ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Jadi Allah menyuruh kita, hendaknya ada orang-orang yang konsisten, istiqomah, sungguh-sungguh melakukan gerakan yang namanya adalah gerakan amar ma'ruf dan nahi mungkar.
Barangkali itulah salah satu dasar kenapa dahulu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah ini. Karena untuk mengamalkan ayat ini harus ada di bangsa ini, harus ada di umat ini sekelompok orang yang menyatakan diri siap berjuang untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang dengan itulah insya Allah negeri ini akan baik. Yang insya Allah dengan tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar, maka negeri ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengingatkan juga kepada kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innan nasa idza ra'al munkara falam yughayyiruhu aw syaka ayya'ummahumullahu biiqabin. Yang artinya sesungguhnya manusia ini idza ra'aul munkara, jika mereka melihat kemungkaran, falam yughayyiruhu, lalu kemungkaran itu dibiarkan saja, enggak ditegurnya, kada diluruskannya, kada dibujurinya, kemungkaran itu dibiarkan saja, maka Nabi menyampaikan kekhawatirannya, ausyaka ayya'ummahumullahu biiqab, aku khawatir jika iqab itu, azab itu, siksa itu, bencana itu datang tidak pilih tebang, yang kena tidak hanya pelaku kemaksiatan, yang kena tidak hanya pelaku kemungkaran, ya ummu, tapi semuanya kena. Maka di lain hadis Nabi memberikan ilustrasi kepada kita, hiduplah kita di sebuah perahu besar, di bawah, di atas ada orangnya. Lalu yang di bawah ini suka melubangi perahu, kecil sih, cuman gak ada yang negur. Awalnya satu orang malas ngambil air di atas, ambil air aja dari bawah, lubanginya. Yang lain ikut-ikutan, ikut juga melubangi, kecil bang, cuman banyak. Dan yang di atas tidak pernah menegur yang di bawah. Apa yang terjadi? Yang tenggelam bukan hanya yang ada di perahu yang bagian bawah, tapi semuanya, bawah atas pun akan ikut tenggelam, merasakan akibat daripada didiamkannya kemungkaran tadi, didiamkannya orang yang melubangi perahunya sendiri tadi. Nah, ini gambaran yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya untuk kita berupaya menjadi orang yang punya kepedulian amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya mari kita tadabburi firman Allah selanjutnya, yaitu surah An-Nisa ayat 114. Surah An-Nisa ayat 114. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan apa sih kerjaannya orang muslih itu. Ini contohnya Allah sebutkan, selain amar ma'ruf nahi mungkar,
Ini diperinci lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Allah sampaikan, la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan pada diri manusia umumnya dari pembicaraan-pembicaraan mereka, omongan-omongan mereka, diskusi-diskusi mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada banyak umat manusia ini yang keluar dari lisannya, apakah itu ucapan-ucapan, diskusi-diskusi dan lain sebagainya, itu tidak banyak mengandung kebaikan. Artinya apa? Lebih banyak melakukan pembicaraan-pembicaraan yang kurang baik. Illa man amara bisodaqatin, kecuali orang yang memerintahkan agar orang lain itu bersedekah, au ma'rufin, atau omongan yang mengajak orang lain untuk melakukan amar ma'ruf, mengajak orang lain melakukan kebaikan, au islahim bainan nas, atau omongan, aktivitas mengajak untuk mendamaikan manusia. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faidah daripada ayat ini satu, bahwa kebanyakan orang ini dalam pembicaraannya itu tidak mengandung kebaikan. Ya. Bagaimana agar omongan itu tidak masuk dalam kategori ini? Allah sebutkan ada 3. Pertama, amaro bisodaqatin, lisan yang digunakan untuk memerintahkan orang agar bersedekah. Au ma'rufin, lisan yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan. Atau yang ketiga, ini yang lebih penting lagi, yaitu islah bainan nas, mendamaikan manusia. Ini semua kan perilaku orang muslim ini, yaitu mengajak orang lain, ya, mengajak orang lain untuk rame-rame bersedekah. Ini sedekah di dalam Al-Quran itu maknanya luas, ya, karena sedekah itu bisa berbentuk perbuatan, bisa juga berbentuk materi. Bahkan di Al-Quran kata sodakoh itu pun kadangkala maknanya zakat. Khud min amwalihim sodakotan, ambil dari mereka orang-orang kaya yang sudah wajib zakat. Sodakotan, Allah menggunakan kata sedekah, tapi maknanya apa? Zakat. Artinya apa? Hendaknya ada di antara manusia ini yang juga punya kepedulian mengingatkan kepada orang-orang yang berharta itu untuk mengeluarkan zakatnya, atau punya kepedulian mengajak orang untuk gemar infak dan sedekah. Itulah yang dikatakan Allah orang yang tidak masuk dalam kerugian, yaitu lisan yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan amal kebaikan. Amal kebaikan apa? Dicontohkan oleh Allah dalam urusan sedekah. Kemudian yang kedua,
yaitu mengajak untuk kebaikan, ma'ruf, kebaikan secara umum. Apapun yang dilakukan, jika perbuatan itu mendatangkan ridha Allah, itu ma'ruf, kebaikan. Jadi umum. Kemudian yang ketiga, islah bainan nas, mendamaikan di antara manusia yang sedang bersengketa. Bukankah di kehidupan ini kita sering menemukan orang yang awalnya dekat kemudian berjauhan? Orang muslih ambil peran di situ. Apa perannya? Dia berusaha yang selama ini berjauhan dia dekatkan. Kita juga sering melihat tetangga dengan tetangga kada berteguran. Orang muslih ambil peran. Gimana bisa saling berdamai? Bersengketa si A dengan si B, orang muslih pun ikut andil bagaimana bisa damai. Atau bahkan saling bermusuhan, dia hadir di situ untuk mendamaikan. Nah, ini contoh-contoh perbuatan orang muslih. Apakah orang muslih itu hanya nyuruh saja? Bukan. Orang muslih itu sudah melewati soleh. Dia juga berusaha menjadi pribadi yang baik pribadinya. Kemudian dilengkapi juga kebaikan itu tidak hanya ia, tetapi juga berkontribusi kepada orang lain. Sehingga jika kita punya pribadi dua ini, soleh dan muslih, maka insya Allah kita menjadi muslim yang baik. Karena begitu banyak sekali di Al-Quran yang mengajarkan agar kita itu tidak hanya soleh secara pribadi, tapi juga harus soleh secara sosial. Bahkan ada ayat di dalam surah Al-Ma'un yang menyebutkan pendusta agama. Siapa itu? Yang gak peduli terhadap anak yatim, yang gak memberi makan fakir miskin meskipun dia sholat. Sehingga Allah katakan fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Siapa? Mereka yang lalai dalam sholatnya, mereka yang riya dalam sholatnya, mereka yang tidak punya kepedulian terhadap sosialnya. Nah, maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui penjelasan ini kita diingatkan oleh Allah, diingatkan oleh Rasul kita agar kita jadilah pribadi yang soleh sekaligus muslih. Pribadi yang soleh yang gimana? Pribadi yang soleh itu adalah pribadi muslim yang taat melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah, ya, dia kerjakan untuk dirinya, tapi juga muslih, yaitu melakukan tindakan-tindakan, aktivitas-aktivitas yang berakibat baik untuk orang lain. Lingkungannya merasakan kebaikan kita, orang-orang di sekitar kita pun merasakan kebaikan kita. Nah, itulah orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ulun gak tahu sampai jam berapa persisnya. Biasanya ada titik, itu tandanya sudah bunyi belum tadi? Belum lah. Nanti diingatkan, takutnya kelewatan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali ke surah An-Nisa tadi, ayat 114. Kata Allah, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Siapa yang melakukan 3 amalan tadi, menyuruh orang untuk bersedekah, menyuruh orang untuk berbuat baik, menyuruh orang untuk berdamai, dia lakukan 3 hal itu,
ibtigha amardatillah, bujur-bujur hanya mengharap ridha Allah, kata Allah, fasawfa nu'tihi ajran azima, pasti akan kuberikan kepadanya ajran azima, pahala yang besar. Jadi besar sekali manfaatnya ketika kita tidak hanya baik secara individu, tapi kita juga punya kegiatan aktivitas bagaimana mengajak orang lain juga menjadi baik, mencegah orang biar tidak jatuh dalam kemungkaran, kemaksiatan, perbuatan dosa. Itu besar sekali pahalanya. Bahkan Nabi memotivasi kita, man dalla ala khairin falahul ajru mithlu fa'ilih. Orang yang memberikan arahan, petunjuk, bimbingan ala khairin, untuk melakukan satu kebaikan, falahul ajru mithlu fa'ilih, maka orang yang menyuruh tadi, yang mengajak tadi, mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan. Coba, peran kita apa? Menunjukkan aja. Lalu orang itu berbuat, kita pun dapat. Itulah yang dimaksud ajran azima, pahala yang besar sekali. Coba kalau kita diam aja, ya nggak dapat. Ini potensi besar untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gimana? Peduli terhadap orang. Mungkin ada orang kaya tapi enggan sedekah, enggan keluarin zakat, diingatkan. Atau mungkin orang selalu melakukan kemaksiatan, kemungkaran, ya kita dekati, kita ingatkan. Maka di balik itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan ajran azima, pahala yang sangat besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita agar kita bisa menjadi pribadi yang soleh sekaligus muslih. Tidak hanya kita melakukan ibadah-ibadah untuk diri kita, tapi laksanakan juga ibadah-ibadah yang nilainya itu berkontribusi kepada lingkungan sekitar kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu juga penegasan daripada apa yang sudah kita sampaikan. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu sendiri dengan melakukan ibadah, menjauhi kemaksiatan. Wa ahlikum, ajak juga orang lain. Siapa orang lain itu? Ahlikum, keluarga, itu yang paling penting. Dan tentu bukan hanya keluarga, manusia pada umumnya. Sehingga kalau itu bisa kita lakukan, maka insya Allah sesuai dengan janji Allah, Allah akan memberikan pahala yang besar di dunia ini maupun di akhirat nantinya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.